Yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, doa menjelang dedikasi atau pemberkatan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa, kami boleh ada di saat ini di tahap terakhir pembangunan gereja paroki kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai umat-Mu di paroki ini dalam seluruh perencanaan dan pembangunan gedung gereja paroki kami sampai saat ini. Karena kasih-Mu pula, Engkau memberkati segenap panitia pembangunan, para donatur, para tukang dan segenap umat-Mu, sehingga dapat menyelesaikan pembangunan ini. Maka kami mohon, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pembangunan gereja ini, agar dapat terselesaikan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah rencana peresmian dan pemberkatan gedung gereja paroki kami, dan seluruh acara yang akan dilaksanakan di paroki ini. Semoga semakin mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini, bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah segenap panitia agar dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan semoga gereja ini menjadi sekolah kasih, sekolah iman, dan tempat persekutuan bagi kami dalam menyembah Dikau, mendengarkan sabda-Mu, dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Ya Bapa, biarlah yang kami lakukan ini hanya untuk meninggikan nama-Mu, dan terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu pembukaan, Mada Bakti 172. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Tuhan. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Kita siapkan Tuhan kasihlah kami
Mada Bakti 182. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan iman yang kokoh akan menghasilkan buah yang melimpah. Sementara kita merenungkan sabda Tuhan, kita sadari diri kita di hadapannya bahwa kita adalah manusia yang lemah, rapuh, seringkali mengalami banyak pergulatan dalam kehidupan ini, dan kemungkinan besar bahwa kita mempersalahkan Tuhan. Sungguhkah Tuhan kita mau persalahkan karena kita mengalami persoalan kehidupan? Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih menyadari hal ini, seraya mempersembahkan seluruh diri kita di hadapannya. Setelah 1 minggu Tuhan berikan rahmat berkat-Nya dalam seluruh perjuangan kehidupan secara duniawi, kita menyediakan diri kita mungkin 1 jam atau lebih untuk hening sejenak di hadapannya, mendengarkan sabdanya bersatu dengan Dia dalam Ekaristi Kudus, seraya membawa intensi doa kita masing-masing, doa kebersamaan, dan juga mendoakan orang-orang yang minta doa dari kita, khususnya mereka yang berada dalam keadaan lemah, sakit, tidak berdaya, dan juga yang sudah mendahului kita, utamanya untuk bersama keluarga berdoa untuk orang tua mama tercinta Jiang Siu Hao yang berpulang pada tanggal 1 September 2022. Kemudian 100 hari meninggalnya Andreas T. Kiangko. Yusuf Joni Gosal meninggal 26 bulan yang lalu. Semoga saudara-saudari kita ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami memiliki iman yang kuat dan mempercayakan diri kami kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membelenggu Santo Paulus dalam iman serta memberinya bantuan Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang ditaburkan dalam hati kami, agar benih iman itu tumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengesani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon semoga iman kami semakin berkembang dan berbuah secara nyata dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, serta semakin meneguhkan kami untuk semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Dan dalam iman yang senantiasa kami perjuangkan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga Engkau tetap meneguhkan mereka sehingga mereka tidak putus asa tetapi sungguh semakin berserah diri kepadamu. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami, sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya
orang tua kami Chiang Siu Hao yang telah Engkau panggil pada tanggal 1 September di tahun 2022 ini, dan juga memperingati 100 hari meninggalnya Andreas T. Kienko dan Yusuf Joni Gosal 26 bulan yang lalu. Semoga orang tua saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah iman yang diperjuangkan selama hidupnya di dunia. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perserahan di dalam dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak tetapi tidak Kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan ini, guratkanlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita
sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertengkar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab,
Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti tadi saya sudah mengatakan akan menjadi perenungan kita pada kesempatan ini, iman yang kokoh akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita mengalami bahwa jika hidup kita itu berjalan dengan baik, iman kita akan Tuhan terasa kokoh dan kuat. Dan memang dalam situasi yang mudah dan gampang, di mana kita tidak banyak mengalami tantangan, iman kita terasa begitu besar apabila pada saat kita mengalami banyak berkat, kemudahan, dicintai, diterima baik oleh orang, disanjung, dipuji, didukung. Namun dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami rupa-rupa tantangan kehidupan, maka sepertinya hidup iman kita menjadi luntur, bahkan akan menyerah. Kita menghadapi banyak situasi konflik. Kita tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Segala yang dibicarakan oleh orang adalah kejelekan dan ketidakberhasilan. Pendekatan di mata orang lain kita tidak punya arti. Dan dalam situasi seperti itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tidak salah dalam seluruh kehidupan kita secara manusiawi kalau ternyata hidup iman kita pun tergerogoti dan akhirnya mungkin kita akan menghujat Allah. Dan dengan demikian lama-kelamaan, kalau kita semakin dikuasai oleh perasaan-perasaan seperti itu, maka akhirnya kita akan meninggalkan iman kita karena kita kecewa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama hari ini dibuat Habakuk diceritakan bagaimana Nabi Habakuk yang hidup dan berkarya kurang lebih pada masa Nabi Yeremia ditantang dengan hal-hal yang sungguh-sungguh memberatkan dirinya sebagai seorang nabi. Ia melihat bagaimana orang-orang pilihan Allah yang dilindungi dan dicintainya harus berhadapan dengan hal-hal yang sangat berat di dalam hidupnya.
Selepas penguasaan kerajaan Assyria, umat Israel malah beralih ke tangan penguasa Babilonia yang memperparah bahkan menghancurkan kehidupan tempat tinggal mereka dan pusat keagamaan mereka. Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita perlu memahami bahwa kerap kali rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita manusia. Keinginan Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, maka sebagai orang beriman, Tuhan tetap meyakinkan. Dan kita dengarkan tadi Nabi Habakuk, ia di hadapan Tuhan sungguh menyatakan kesetiaannya. Umat Israel pasti akan diselamatkan menurut rencana Allah setelah menjalani rencana pembinaan Tuhan untuk menjadi umat pilihan Allah yang setia dan taat kepadanya. Sementara dalam bacaan kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita mendengarkan tantangan terhadap iman kita dialami oleh Timotius. Maka kalau kita melihat tantangan apa yang sungguh dialami oleh Timotius dalam seluruh kehidupan mereka, maka Tuhan memberikan peneguhan Tuhan Yesus lewat Rasul Santo Paulus untuk sungguh-sungguh memberikan kekuatan supaya dia tetap bertahan dalam iman dan bersedia untuk tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, mewartakan kebangkitan Kristus seperti dia sendiri walaupun dia terbelenggu di dalam penjara karena iman kepada Yesus. Maka dalam kekuatan seperti itu Timotius akan menemukan kekuatan untuk sungguh juga mampu dan bisa bertahan dalam iman dan keyakinan. Sehingga bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sangatlah jelas kalau dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita berani untuk melihat karya Tuhan sendiri, apapun pengalaman itu. Tetapi dari pengalaman ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau menggarisbawahi dua hal yang paling ekstrim. Seringkali dalam kehidupan ini, kalau kita mengarah kepada bacaan Injil, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja ini, engkau boleh berkata kepada pohon ini pindah ke laut dan dia akan pindah dan tertanam di laut. Lalu penutup dari ini, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Setelah ada perumpamaan itu. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita harus memiliki keyakinan kepercayaan yang sungguh kuat yang telah kita terima dan kita akui pada saat kita mau dan ingin mengikuti Kristus dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Untuk senantiasa mau dan ingin merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan. Mustahillah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bahwa kita hanya mau mengalami yang enaknya saja. Karena soal enak dan tidak enak menurut saya adalah soal rasa. Atau bagaimana? Pedis dan manis itu adalah soal rasa. Sehingga ada orang yang makan 1-2 biji lombok baginya belum pedis. Tapi bagi saya mungkin saya baru gigit sepotong saja, awah pedis. Orang yang mungkin makan gula 1 sendok, oh ya ini manis. Baru dia rasa manis. Kalau buat kopi dan teh, ada yang mengatakan, oh manis sekali. Tapi ada yang mengatakan, ini saya pas. Soal rasa ini Bapak Ibu Saudara terkasih bukanlah sesuatu hukum yang harus diterima begitu saja. Tetapi adalah soal selera dan mungkin banyak hal dalam seluruh situasi. Sehingga dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mendengarkan ungkapan-ungkapan bahagia dan senang itu gampang saja. Asal kita sungguh mau dan ingin,
berangkat dari diri kita dan sadar akan keberadaan kita dan mensyukuri semuanya itu dalam seluruh kehidupan tanpa mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Tetapi kita mampu dan berusaha untuk menerima kenyataan kehidupan yang kita alami pada saat sekarang ini, dan lewat itulah lalu kita diajak untuk boleh merenung ke belakang dan sekaligus menaruh pengharapan ke depan, dan itulah iman yang harus kita perjuangkan. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya mengamini apa yang disampaikan oleh sabda pada hari ini, bahwa kalau saya memiliki iman yang kokoh, maka banyak hal yang baik yang bisa kita buat. Pengalaman dari bacaan pertama dan juga yang dialami oleh Rasul Santo Paulus, kalau boleh juga menjadi suatu pengalaman perjuangan, utamanya pada akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Mohon maaf kalau saya harus seringkan hal ini. Pada bulan Mei di tahun lalu, saya ditelepon uskup, Agus, saya harap kau dengan hati yang lapang untuk menerima apa yang saya tugaskan. Apa itu Bapak Uskup? Saya sangat mengharapkan kau kembali ke Andalas. Mungkin saya sudah pernah cerita, saya seperti disambar petir di siang bolong. Dan pertanyaan yang muncul pada saat itu ialah, Bapak Uskup, apa salah saya? Kenapa saya harus kembali ke Andalas? Saya baru 2 tahun di sini. Saya baru mengenal umat satu persatu. Saya berusaha untuk mengunjungi. Tapi setelah saya belajar 2 tahun dan ingin untuk membuat suatu program, ternyata saya harus ditarik kembali. Salah apa saya? Itulah perjuangan kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih menanggapi kehidupan ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Pertama, karena sepertinya saya baru mau masuk dalam zona nyaman bersama dengan umat yang katakanlah dalam tanda petik baru untuk saya. Tetapi pada saat saya boleh memahami dan mengerti mereka, mungkin belum begitu banyak. Tetapi sudah ada dalam kerangka pemikiran apa yang harus dibuat ke depan, ternyata persoalannya adalah lain. Tidak ada pilihan lain, saya mulai bermonong. Lalu akhirnya saya mengatakan, bolehkah dari keuskupan datang di paroki ini untuk mengatakan alasan itu, karena saya punya keyakinan mungkin kalau ada yang dari daerah Pangli dan menyadari hal itu, daerah Pangli itu sedikit agak berat dalam menjalani hidup panggilan. Tetapi akhirnya Bapak Uskup tetap mengatakan, bagaimanapun juga inilah keputusan dan kau harus kembali. Setelah 1 tahun perjalanan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya juga merasa bahwa saya sudah pernah di sana 2 tahun dan saya akan melanjutkan hal itu dengan segala alasan-alasan. Dan ya walaupun juga di sana mungkin tidak semua orang juga menerima saya, itu saya yakin dan percaya itu. Tetapi saya kira dalam situasi seperti itu juga pasti umat pasti ada dalam kerangka pertanyaan, apa salahnya lagi Pastor Agus ini kok ditarik lagi. Tapi okelah, saya biarkan hal itu, dan sekarang saya berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Dan satu hal yang ada di depan saya sebenarnya adalah melihat gambaran-gambaran yang ada di sini, utamanya dalam suatu program yang sementara berlanjut ini. Apakah saya mampu dan bisa untuk mengayomi umat dan bersama dengan umat untuk boleh menyatakan itu seperti harapan Bapak Uskup, dan itulah perjuangan kita sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih.
Tetapi syukurlah bahwa sampai pada saat ini, dalam seluruh situasi di mana program konkret kita di paroki ini adalah mau dan ingin untuk menyatakan kehadiran Allah lewat pembangunan gereja kita yang begitu megah dan indah. Saya sudah katakan itu. Dan ini adalah seorang gadis yang harus dijaga sungguh dalam seluruh perjalanan hidup, dalam pertumbuhan yang tentunya akan lebih ditentukan bukan oleh gedung ini, tetapi yang ditentukan oleh umat-umat, batu-batu sendi yang harus tumbuh dan berkembang. Apakah saya mampu dan bisa untuk membuat iman mereka semakin kokoh dan kuat dalam seluruh situasi yang harus dihadapi? Ini yang saya renungkan sehubungan dengan bacaan pada kesempatan ini. Tapi saya menemukan setelah perjalanan waktu ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tidak akan membiarkan kita semakin terbuka dan ingin untuk melibatkan diri dalam hal-hal yang praktis sehubungan dengan kerinduan dan keinginan kita untuk menyatakan ini. Maka laporan terakhir sehubungan dengan katakanlah pembangunan, pengorbanan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau bulan lalu itu yang masuk sehubungan dengan sumbangan itu secara keseluruhan itu 100 lebih. Pada bulan Agustus masuk 200 lebih. Dan pernah kita mencapai hal yang paling tinggi, dan sejauh saya lihat dalam perjalanan waktu di bulan Juli kalau tidak salah itu ada 700 sumbangan yang masuk. Dan yang memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih komitmen dan kerinduan kita untuk mau dan ingin untuk menyatakan kesatuan kita sepenuhnya lewat pembangunan yang sementara berlangsung. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, saya berharap supaya ini sungguh merupakan ungkapan iman kita tanpa membatasi bagaimana kita mau dan ingin untuk melibatkan dalam seluruh situasi seperti itu. Dan ini bagi saya sesuatu yang menggembirakan dan membuat saya semakin merasa at home bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih untuk senantiasa mau dan ingin. Mudah-mudahan tentunya hal ini menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi masyarakat kita. Dan berencana untuk mendedikasikan gereja kita pada bulan November, walaupun kita masih kurang dana 2,5 M. Tapi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mudah-mudahan rencana ini tetap berjalan. Dan lewat bacaan pada kesempatan ini kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sampai pada saat ini Tuhan masih tetap kerja siang dan malam untuk mengupayakan hal ini. Dan menurut saya ini adalah buah iman kita semua. Nanti malam kita akan rapat bersama, dan ini adalah rapat Depas Pleno yang mendadak dan mendesak menurut saya. Sehingga saya berharap bahwa para pengurus rukun wilayah dan pengurus kategorial hadir nanti malam kita bicarakan. Karena menurut saya kekuatan untuk mendapatkan dan menemukan sesuatu adalah dalam keputusan bersama, karena keluar dari hati kita yang paling tulus untuk mau dan ingin mengungkapkan dan menyatakan iman kita di sana. Sehingga lewat Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita mau dan ingin untuk semakin menemukan kekuatan karena iman yang kita miliki. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akhirnya kalau semuanya ini boleh menjadi pengungkapan iman kita, kita tetap dengan rendah hati untuk mengatakan kita ini adalah hamba yang setia di hadapan Tuhan. Tetapi melalui kitalah maka karya kerajaan Allah itu akan semakin nampak. Dan jangan membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh, tetapi justru akan membuat kita semakin berserah diri dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan, sehingga hidup kita yang kita perjuangkan dalam dunia ini akan semakin disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tali pengikat komunitas kita ialah iman, pengharapan dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah supaya diberi iman yang setia dan dinamis, iman yang bertahan dalam segala pencobaan. Marilah mengatakan bersama dengan para rasul, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan tambahkanlah iman kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga segala perubahan dan pembaharuan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja menjadi panik atau bingung, sehingga memisahkan diri dari masyarakat umum. Semoga iman kami cukup kuat untuk menghadapi tantangan dan resiko-resiko yang kami temui. Marilah berdoa. Tuhan tambahkanlah iman kami. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga iman seluruh umat Kristiani kuat dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga umat berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa kabar baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Marilah berdoa. Tuhan tambahkanlah iman kami. Bagi orang-orang yang tersandung dan tergoncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan, ya Bapa, semoga mereka semua tetap percaya pada Allah yang adil, pengasih, dan penyayang. Marilah berdoa. Tuhan tambahkanlah iman kami. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kebaikan dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa. Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, senantiasa kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami, seluruh umat-Mu di Paroki Kristus Raja Andalax, baik yang masih tetap berdomisili di sini maupun yang sudah berada di tempat lain. Kau gerakkan hatinya untuk senantiasa semakin teguh dalam iman dan keyakinan bahwa apa yang mereka perjuangkan akan senantiasa menjadi tanda berkat, dan lewat berkat-berkat-Mu itulah, lewat usaha-usaha mereka juga semakin boleh menghadirkan kenyataan iman dalam seluruh keyakinan kepercayaan untuk senantiasa bekerja sama untuk boleh memberikan dan menghadirkan yang terbaik. Mudah-mudahan itu sungguh merupakan tanda kemurahan-Mu yang senantiasa juga akan kami nyatakan dalam kesatuan kami lewat kehadiran pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas ini. Dalam seluruh situasi dan keadaannya, kami dengan penuh iman datang untuk mempercayakan semua rencana-rencana kami. Biarlah dengan kuasa kasih-Mu kami mampu mengupayakannya dan akhirnya sungguh menjadi tanda kesatuan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, untuk menyatakan imannya kepada-Mu dalam seluruh situasinya masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan tambahkanlah iman kami. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Mama tercinta Chiang Chiu Hao yang berpulang pada tanggal 1 September 2022. Kemudian 100 hari meninggalnya Andreas T. Kien Ho dan Yusuf Joni Gosal
yang telah meninggal 26 bulan yang lalu, serta seluruh sanak keluarga kami. Moga-moga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah iman yang diperjuangkan selama hidupnya di dunia ini. Seluruh keluarga senantiasa Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah berkat-Mu semakin meneguhkan dan menguatkan mereka, sehingga mereka juga semakin mengarahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sejenak dari hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, sejak dulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru, suatu dunia yang lebih cocok dengan cita-cita-Mu oleh kekuatan yang kami peroleh dari Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persembahan, Mada Bakti 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita Allah selama-lamanya Bapa yang rakyat dan tulus kami sama Tuhan. Dan kita jujur aku dan Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, perkenankanlah menerima persembahan kami ini sebagai hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami. Kuatkanlah iman kami melalui keikutsertaan kami dalam mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang membawa keselamatan bagi kami, sehingga persembahan kami ini Kau persatukan dengan persembahan Putra-Mu Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke surga kehadiratmu ya Bapa, Dia membuka palang pintu surga bagi kami. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan mara pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes,
serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami umat-Mu yang hadir di hadirat-Mu pada kesempatan ini, menyadari diri kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu dan mempercayakannya kepadamu pada kesempatan ini. Semoga 1 minggu ke depan kami semakin berkenan kepadamu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Praun Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita tetap berdiri, anak domba Allah, kita berdiri. Kasihani
kita berlutut. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Dia telah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
sebagai lagu komudi Mana Bakti 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, Yesus jangan bertakut, meski aku tak pantas datang dan segarkan jiwaku yang merana. Gembala yang pemerah, sedih dengan doaku, kobarkanlah selalu kasihku akan dikau. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga melalui keikutsertaan kami dalam perjamuan kudus-Mu ini, Engkau berkenan mempertebal iman kami dan mengokohkannya. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun dalam tindakan, sebagai perwujudan nyata iman kami menuju ke tanah air surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja 2 Oktober 2022. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yosef Levi dengan Martha Mary sebagai pengumuman yang ketiga. Ernie dengan Jordi sebagai pengumuman yang ketiga. Clementinus dengan Wilhelmina sebagai pengumuman yang kedua. Aldit Harlim dengan Devina Laudi sebagai pengumuman yang pertama. Yang kedua, pengumuman kolekte gereja Rp13.130.000 dalam rangka memeriahkan peresmian gereja. Panitia mengadakan perlombaan. Rukun dan wilayah diminta mengikuti perlombaan. Kupon kasih dijual di pintu gereja setelah misa. Umat diminta berpartisipasi membeli kupon kasih untuk dana pemberkatan gereja. Panitia peresmian gereja mengundang umat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 10 pagi di Aula Paroki lantai 5. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu jam 8 malam
di aula lantai 1. Calon yang akan menikah silahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Bagi rukun yang telah melakukan pendataan, silakan untuk menyetor data umat ke kantor sekretariat untuk diproses. Pelajaran agama Katolik bagi siswi SMP negeri diadakan setiap hari Selasa jam 6 sore di aula paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sehubungan dengan bagian dari dedikasi dan peresmian gereja. Hari ini diadakan donor dada dan pemeriksaan. Tentunya diharapkan partisipasi kita tadi disampaikan di lantai 5, ini di lantai 4. Jadi di lantai 4 turun satu lantai dari lantai 5. Terus berharap bahwa seluruh yang kita buat dan rencanakan ini, sekali lagi walaupun hubungan dengan pembangunan belum rampung dan dana juga belum mencukupi, tetapi tetap jalan. Kita percaya bahwa ini akan terlaksana pada tanggal 9 November untuk dedikasi dan peresmian. Kita berharap yang seperti itu. Lalu yang bertugas hubungan dengan panitia dedikasi ini, tadi kita sudah dengar bahwa mereka telah menjual kupon-kupon di paroki-paroki di Kota Makassar ini. Kita pun tetap diharapkan sebenarnya kupon itu adalah kupon berhadiah. Ya nanti kalau kita beli lalu kita lihat hadiahnya di dalam, siapa tahu kita beruntung. Tetapi bukan itu, lebih pada bagaimana kita sungguh semakin berpartisipasi. Karena memang dana untuk dedikasi itu dipisahkan dari katakanlah dana pembangunan, sehingga dua-duanya tetap jalan. Sekali lagi, kalau ada yang menggerutu bahwa kenapakah terlalu mepet, setelah melalui pertimbangan kita berpikir mumpung ini masih hangat, lalu kita satukan saja dan kita dekatkan dengan seluruh rangkaian perencanaan kita, mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik. Tapi untuk itulah maka nanti malam undangan Depas 1 itu saya sangat mengharapkan bahwa kita menanggapinya. Kalau boleh kita hadir semua pengurus rukun wilayah, lalu kita bicarakan apa yang harus kita buat ke depan sehubungan dengan seluruh rangkaian-rangkaian acara ini, dan berharap bahwa ini adalah ungkapan iman kita dalam kebersamaan untuk menyatakan kegembiraan kita bahwa gereja kita ini boleh akan bisa selesai dan kita akan pakai. Rencana mudah-mudahan itu di pertengahan Oktober ini gereja ini kita akan uji coba mungkin dengan memakai apa adanya dulu ya. Tetapi rencana bangku-bangku itu sudah akan dikirim dari Semarang dan itu akan tiba di sini mungkin sekitar tanggal 8 atau tanggal 10 paling tidak. Maka sekali lagi kepada kita semua, kita sangat mengharapkan partisipasi kita, baik dari tenaga, pikiran, dan apa saja yang ada pada diri kita, kita senantiasa mau nyatakan dalam kesatuan untuk semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kita. Saya kira itu saya kembali ingatkan kepada kita. Lebih kurangnya Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mohon maaf. Ya mungkin agak lama pada kesempatan ini, tapi mari kita bersama-sama senantiasa saling memahami dan memaknai dalam seluruh situasi. Terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir dalam perayaan Ekaristi, mengambil bagian dengan cara kita masing-masing, utamanya kepada seluruh petugas yang dengan pelayanan berkat iman yang kita miliki, kita mengungkapkan iman kita di hadapan Tuhan. Mudah-mudahan dengan iman itu kita semakin boleh menemukan berkat-berkat Tuhan. Maka mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pergilah dalam damai.
sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai, syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, Mada Bakti 545. Ratu Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan kalik dunia, di depan tatamu rakyatmu bermohon, bantulah kami Maria. Bantulah kami Maria. Ratu Rosari, Bunda tersuci, dengarlah lagu pujian rakyatmu, dengan teguh hati berserah padamu. Lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.